Kalau kita cuma hanya diem dan kita harap kita sudah invest logo dan kita sudah ada produk dan kita rasa itu automatically dan itu akan jalan terus, ya one day lu akan kehilangan pasar. Dozers, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bener kan? Bener ya? Benar. Dozers, selamat liburan juga dan kita di sini di Sona. Kita sekarang ada di Senayan Park di Sona. Kafenya settingan keren baru banget. ya. Settingan baru nih ya. Seru banget. Pertama kalinya kita nih outdoor ya. Betul. Ini sih indoor sih. Cuma kita ada Maksudnya keluar. pemandangan yang Oh, outdoor. sih. Bener banget. Iya, Gimana Mar? Baik. Tempatnya oke nggak? Oke banget. Oke banget ya? One day this is gonna be ours. Sonanya maksudnya. Bukan. Kita ngobrol sama Hogi. Bukan mallnya sekalian. Amin. Gimana, baik? Very good. So I hope teman-teman di Dow sudah buka catatannya masing-masing dan jangan lupa untuk kita akan membahas apa itu agile branding. Betul. Gimana nih bro, agile Nah, brand? gimana? Kalau menurut lu ada pertanyaan apa tentang Agile tuh menurut gua sesuatu yang pasti rapuh ya. Jadi mungkin dari segi brandingnya tidak kuat kah gitu. Jadi apa nih sebenarnya arti agile branding? Kalau misalnya agile kan kalau bahasa Indonesia mungkin pada dozers agile itu sebenarnya artinya adalah gesit ya. Gesit, Itu, oke. gesit. Ya, agile itu bahwa di mana kita kebentur sesuatu ya kita mesti bisa mereflect, kita bisa langsung mendodge ya, bisa langsung kita mempivot untuk mencari solusinya. Oke. Nah, itu artinya agile ya. Berarti gue salah dong tadi ya. Berarti tadi bukan rapuh. Kalau rapuh tuh fragile. Itu fragile. Maaf. Beda. Oke, Itu fragile. baik. Itu hati agile kamu tuh berarti fragile. lincah ya. Ya, agile Hatiku itu tidak. lincah, betul lincah, Lincah ya? gesit. Nah, Oke, itu seperti oke. itu sih. Ya. Nah, jadi sebenarnya fokusnya apa kalau di agile ini? Kalau misalkan secara agile itu secara zaman memang ini kalau kita tentang sekarang nih kita masuk ke dalam modernisasi ya secara branding ya. Memang branding itu kalau misalnya kita lihat secara podcast sebelumnya kita kan sempat lihat ya bagaimana itu branding itu bergerak dari zaman ke zaman. Ya. Nah, memang sekarang itu kita masuk ke dalam agile branding ini. Kita memang mesti lebih gesit. Oke. Jadi nggak gitu terlalu kaku lah ya seperti itu kan. Seperti itu. Coba kita juga mesti pahamin. Maksudnya kalau misalkan kita ngomong tentang gesit, brand itu mesti lebih lincah. Nah, bagaimana? Itu kan sebenarnya kan bukan sesuatu benda fisik yang kita bisa lihat seperti kayak olahragawan ya. Setuju. Right? Kalau brand yang lincah tuh seperti apa? Nah, aku pengen mulai dulu sih sebenarnya kalau misalkan dari teman-teman yang paham, kalau kita ngomong tentang branding pasti itu terungkapnya adalah yang lebih masuk tuh ke dalam kayak brand guideline, pendirian sebuah brand, identitas, logo dan segala macam. Betul. Memang kalau kita ngomong tentang kalau gitu kalau kita mesti gesit berarti kita setiap tahun mesti ganti logo dong. Bukan. Itu bukan artinya. Jadi apa maksudnya? Nah, kalau misalnya kita lihat ya, kenapa brand guideline atau kita branding itu diciptakan? If you remember my podcast yang sebelumnya, di tahun sekitar 1920-an sampai 1930-an. Nah, di situ adalah di mana industrial era yang mulai ya. Di zaman dulu kan belum terkenal namanya industrial. Jadi boleh bilang perdagangan zaman dulu masing boleh bilang ya lu ada barang gua ada barang kita tukeran secara uang, secara produk dan segala macam, secara commerce. Nah, di mana sebelum perang dunia itu dari perang dunia ke-1 dan perang dunia ke-2, nah di situ adalah di mana kapasitas manusia pun juga populasi di dunia tuh tambah besar. Right? Sehingga demand juga tambah banyak. Sehingga juga logistik pun juga udah mulai ada yang namanya transportasi di mana barang itu made to be available. Nah, ketika kita misalkan dari cuman toko kecil sampai kita bisa memprovide everybody have the product, ya berarti kan mulai ada pabrik tuh. Betul. Right? Manufacture dan segala macam. Siapa yang punya? Betul. Nah, Pada industri akhirnya gitu. betul siapa yang punya dan industri itu butuh sebuah standarisasi. Nah, standarisasi memang di awal itu adalah visualisasinya itu. Oke. Nah, di mana kita mengadakan brand secara brand guideline, panduan brand itu. Nah, sehingga semua produk yang diluncurkan itu dari masa ke masa itu punya satu benang merah dan tidak berubah. Standarisasi. Misalkan kita ngomong tentang Coca-Cola, warnanya merah ya itu Coca-Cola. Tapi Nah, apakah standarisasi ini sebenarnya pas itu tidak akan berubah atau sebenarnya bisa berubah seiring di awal-awal tidak berubah.
Di awal-awal Sama itu sekali, yang oke. didirikan. Dan misalkan kalau kita lihat yang misalkan McDonald merah dan kuning, nah itu tidak berubah sebenarnya. Sampai sekarang. Dia nggak jadi Iya. pink kan si Iya, McDonald iya. ya kan. Kayak Coca-Cola juga tetap warnanya merah seperti itu. Maupun kita lihat ya logonya BMW rata-rata yang didirikan. Nah, industri di zaman dulu ketika kita pabrik itu punya standarisasi. Oke. Sehingga everyone knows what we stands for, everyone knows what we are making dengan satu standarisasi. Oke. Supaya memprotek barang ini bukan imitasi. Kalau lu nggak punya sebuah standar di dalam sebuah brand, orang ya contoh ya, kalau lu luncurkan sebuah iklan kayak LV dan iklan itu tidak konsisten, bahwa itu kan membuat sebuah keraguan bahwa ini barang ini asli apa enggak ya? Perspektif ini palsu apa enggak ya? Karena ketika sebuah produk itu berjalan, pasti banyak yang nyontek. Iya, setuju. Right? Pasti banyak nyontek. Jadi ada pasti orang-orang yang mau ngikut profitnya dengan kemajuan apa yang dijalankan di produk itu. Jadi brand itu membedakan. Brand itu membedakan. Oke. Karena brand itu adalah perception bagaimana tuh kita melihat. Iya. Right? Kalau misalnya kita ngomong kasarnya, sekarang kan kalau di zaman sekarang kita tuh banyak me too produk ya. Lu luncurkan sesuatu barang pasti ada yang ikutan. Iya. Ya kan? Ada yang nyontek. Iya. Nah, brand itu susah dicontek, Bro. Why? Kalau lu punya brand, lu tahu yang mana yang asli, mana yang palsu. Oke. Right? Di zaman 1920, bukan dimulai 1920, 1930 ke atas. Ya. Di situ malah mereka menerapkan itu dia adalah branding, brand guideline dan sebuah standarisasi. Ingat loh, 1920, 1930, 1910 itu belum ada komputer. Betul. Nah, semuanya itu diseragamkan, Craftsmanship banget ya. sehingga tinta yang dipakai, font yang dipakai, nah itu semua seragam. Iya. Nah di awalnya itulah branding itu jadi banget seperti itu, Iya, oke. agak kaku, Iya. sistematis. Iya. Nah that's why karena sistematis itu supaya mencegah orang itu bisa tidak bisa untuk menyontek produk-produk yang sudah diluncurkan. Iya, tujuannya itu. Tujuannya itu di Tapi awal. dengan adanya tinta yang dipakai sama atau font yang dipakai sama, bukankah jadi semuanya brand terlihat sama saat itu? Saat itu bukan semua brand, tapi lu bisa membedakan. Jadi di zaman-zaman 1920 itu dunia tuh bergerak namanya menseragamkan. Ingat, karena mereka tuh masuk ke formasi perang. Ya belum bayangin aja. Kalau lu pergi perang, uniform tentara bisa beda-beda. Lu nggak tahu siapa yang musuh, siapa yang ini kayaknya musuh teman ya kan, ya kan. Nah, makanya diseragamkan. Makanya lu lihat sekolahan semua itu pakai seragam. Oke. Right, maupun di Jepang, maupun di Eropa, maupun di Amerika, semuanya seragamkan. Jadi dunia itu masuk ke dalam formasi sistem dan menseragamkan. Sehingga brand itu menjadi seragam. Seperti itu. Nah, itu zaman dulu. Bukannya kaku, memang zaman. Kita mesti ngerti sejarah nih kalau kita ngomongin tentang riwayat branding ya. Jadi sebenarnya bukan kaku, tapi memang perkembangan zaman ini menentukan ya. Betul. Makanya kalau misalkan kita melihat sekarang nih, apakah kita menjadi lebih fleksibel untuk yang ya era modern lah ya? Bukan fleksibel sih. Tapi apa? Bukan fleksibel. Kalau misalkan ini ada satu buku, kalau teman-teman mau baca, ada satu buku namanya The World is Flat. The World is Flat. Zaman dulu kita populasi manusia pun juga nggak sebanyak sekarang. Zaman dulu untuk bikin produk baru itu nggak segampang sekarang. Right? Sekarang itu adalah boleh bilang the chaos of multiple product, multiple brand, dan entry barrier untuk bikin brand itu nggak sesulit zaman dulu. Right? Kemampuan dengan perbankan dan juga dengan faktor-faktor kapital, which is sekarang itu lebih mudah daripada zaman dulu. Zaman dulu kita ngomong tentang venture capitalist nggak ada. Zaman dulu ngomong tentang investor nggak ada. Zaman dulu sampai 1950 yang kemarin yang sempat gue tekankan, bukan yang sempat gue share adalah lu mau berbisnis itu mesti punya negara. Negara sama negara itu yang membuat bisnis. Negara yang bisa membantu untuk brand ini adalah milik negara sehingga kamu mesti punya identitas brand itu. Contoh zaman dulu kan kalau kita lihat yang Datuk Sanyo ya kan, atau Philip. Nah itu kadang-kadang kalau kita lihat itu cuman hanya logonya aja, right? Seperti Bridgestone. Nah basically di zaman-zaman itu, which is negara. Nah di tahun mulai di tahun 80-an ke 90-an, where that internet itu mulai ada. Masih ingat kita di zaman umur kita masih kecil ada namanya Yellow Page. Yellow Page yang semua usaha dimasukin jadi directory, nomor telepon segala macam. Yellow Page sekarang kan udah hilang. Sekarang udah nggak ada. Nah karena sekarang transformasi ke dalam internet, ke dalam digital.
Nah di digital, di mana tuh perusahaan nggak perlu negara bisa koneksi antara negara, right? So you can do business company to company. Kalau zaman dulu kan it's more like country to country, right? Which is yang kayak Kijang ya, kerjasama Indonesia Jepang, right? Kalau sekarang nggak ada lagi tuh Kijang, maksudnya bukan mobil ya, tapi kerjasamanya tuh nggak seperti itu. Bisa juga sekarang company ke company, kayak sekarang Samsung sama Polytron andai kata, Samsung sama apa, itu langsung company ke company, biarpun negaranya nggak ikut campur. Oke, berarti ini bukan fleksibel ya? Bukan fleksibel. Oke. Karena terbentuk akses. Oke. Terbentuk akses. Zaman dulu kayak misalkan kita mau beli barang ke China, kalau kita nggak ke China, lo akan susah. Ya kan? Nah, perubahannya di mana? Ketika yang tahun 90-an itulah akses di mana tuh internet, telekomunikasi dan faksimal itu cuma hanya perusahaan-perusahaan tuh yang punya. Pribadi kan mungkin nggak mampu ya, belum ada kemampuan untuk punya daya ke sana. Di tahun 2000, which is the .com era, remember? The millennial.com era, yang kata orang bilang akhir zaman, right? Nah, itu yang bisa pribadi, bisa bikin website, yang bisa bikin akses, yang bisa ada namanya zaman dulu kan masih pakai Explorer, pakai Yahoo, ya kan, pakai jadul Netscape dan segala macam jadul, ya kan. Nah makanya kita mesti ngertiin sejarah dulu. Di tahun 2000 ini baru mulai itu ada akses. Nah sampai mulainya di tahun 2005-an, ingat nggak ada Friendster, alright? Mulai ada apa namanya Facebook, mulai ada ya tuh 2008 ya atau 2008-an, mulai ada Instagram dan yang lain-lain. Nah disitulah mulai maksud individu bisa mempromosikan diri sendiri, bukan fleksibel karena akses. Nah kita mesti ngelihat bahwa bagaimana akses itu terbentuk kepada individu. Bahwa disitulah mulai bisa namanya self branding atau personal branding. Seperti itu loh. Nah itu dimulai ada aksesnya. Zaman dulu gimana lu personal branding? Gak bisa kan? Di tahun 1930 lu kemana? Lu orang gimana? Orang Jerman. Mario Cowboy. Paling gitu doang ya. Zaman dulu kan kita masih ada, karena zaman dulu media tuh mahal. Media itu kalau lu nggak masuk ke radio, lu nggak masuk ke koran, lu nggak masuk ke majalah, lu nggak masuk ke publishing, let's say seperti itu ya, billboard. Ya, lu nggak bisa kemana-mana. Mahal, right? Nggak bisa. Lu masa pasang billboard personal branding, lu mau bayar berapa? How much? Dan belum yang faktor eksternal pajak dan segala macamnya ya. Which is inevitably susah. Nggak mungkin lah ada yang mau pilih. Zaman sekarang beda. Karena punyanya akses, punyanya teknologi. Nah, that's why personal branding ini is made simple. Ya hari ini kayak kita dos aja, kita bisa bikin podcast sendiri. Kita bisa tayangkan langsung ke publik melewati vehicle-nya YouTube, melalui vehicle-nya adalah Instagram. Zaman dulu nggak bisa bro. Lu mau masuk broadcasting ke RCTI, nggak bisa. Dia akan tanya lu siapa, ya kan? Dan mahal. Nah, zaman sekarang punya akses. Nah, balik lagi kalau misalkan sekarang sebuah brand udah punya logo dan identitas, lalu masuk ke zaman modern sekarang, ini kira-kira kata-kata agile-nya ini dipakainya di bagian mana ya, bro? Apakah di identity atau di mana? Bukan. Jadi kalau kita ngomong ya, Jun, lu bayangin begini deh. Bayangin begini aja. Kalau kita ngomong tentang brand, itu adalah, bayangin ya, adalah kita anggap ya teman-teman dan dosers, brand itu adalah seperti kayak mata uang, currency. Currency. Lu bisa bayar pakai klik BCA, lu bisa bayar pakai GoPay, lu bisa bayar pakai nota, lu bisa bayar pakai kartu debit, lu bisa bayar pakai kartu kredit. Yang pakai itu orangnya sama nggak? Enggak. Sama dong. Iya, enggak, maksudnya apanya nih? Orangnya secara brand, lu orangnya sama, bukan? Yang makainya, yang punya akses itu sama, satu orang. Tapi dia bisa banyak cara untuk pembayarannya. Nangkep nggak? Zaman dulu kan nggak bisa. Zaman dulu kan kata ini kita coba ini ya, ini metafor ya. Zaman dulu kan kalau misalnya lu belanja, lu mesti punya uang. Right? Ya, you have the cash, you have the product. Barternya uang. Tapi zaman sekarang kan caranya bayarnya tuh berbeda. A lot of ways to pay. Nah, secara brand, orang itu tetap sama. Perception, pendirian, brand naratif, orang itu mesti sama. Andai kata hari ini gue Mario sebagai ya branding consultant nih, sebagai desainer. Gue pulang ke rumah, I am the same Mario, tapi gue seorang ayah. Ya kan? I am the same Mario, gue seorang suami.
I am the same Mario, gue seorang anak, right? Nah itu brand, right? Nah itu tidak berubah. Oke. Tapi baju gue berubah. Iya. Sikap gue mungkin mesti mengadjust diri kepada siapa yang gue ngomong, siapa yang gue komunikasikan. Gue nggak akan ngomong seperti ini sama anak gue. Ini kesannya kayak podcast banget, ya kan? Iya. Nah itu sama brand. Brand secara agile bukan artinya lu ganti physically logo-logonya, atau lu ganti pattern-pattern lu setiap hari atau setiap bulan, atau lu bosan dengan packaging itu setiap bulan. Itu bukan brand. Brand itu adalah bagaimana lu mengkonsepkan diri, right? Lu punya sebuah personal branding atau branding yang sehingga lu men-attract para calon atau yang either tap market atau untap market yang bisa yang lu rangkul. Karena gini ya, kita ngomong tentang aku brandingin kopi. Maksud lu adalah mesti nggak semua orang minum kopi? Enggak. Tidak. Tapi maksudnya brand adalah aku punya kopi, ini culture kita, anyone who loves us, yuk kita bareng-barengan. It's a like-minded people yang kita berangkul. Branding itu purpose-nya bukan kita mengaruhi semua orang untuk menjual, tapi lah merangkul semua orang yang mau ngikut kita secara gayanya kita. Nangkap ya? Yeah. Ya, itu adalah branding sih bro. Jadi kayak mata uang bro. Oke. Lu bisa bayar pakai dolar, lu bisa bayar pakai rupiah, lu bisa bayar pakai ringgit, lu bisa bayar pakai renminbi ya kan, atau won. Oke. It's the method. Berarti bukan secara identity yang berubah, tapi approach-nya yang berubah. Identity itu adalah salah satu faktor. Ya, oke. Salah satu faktor di mana tuh untuk recognition siapa adalah yang berbicara. Oke. Seperti itu. Tapi brand itu adalah di perception kita, pemikiran kita. Seperti itu loh. Betul. Jadi kalau misalkan kita ngomongin si agile ini, yang kayak tadi lo bilang untuk approach ke different people, itu apakah bisa dibilang marketing juga? Beda sih bro. Beda ya? Beda. Jadi kalau marketing itu adalah nge-push produk. Marketing itu perlu ada brandnya. Iya, maksudnya bagaimana orang nge-reach lu sebagai branding kan itu sebagai apa ya? Agar orang mengingat lu kan? Mengingat betul kan? Alatnya branding itu bukan jualan. Oke. Alat itu adalah sebuah istilah karakter dan soul yang lu bangun ya. Seperti itu kan. Supaya marketing bisa lebih permudah marketing untuk bantu menjual. Oke. Jadi si agile ini berarti gimana bro? Maksudnya gua nggak ngerti. Misalkan apakah logo udah nggak mungkin berubah? Bisa. Jadi apa yang dimaksud agile branding? Agile itu metode ya. Metodenya. Misalkan agile itu kita nggak sekaku yang zaman dulu lagi. Kalau zaman dulu kan kita mengikuti brand guideline dan kita mengikuti secara prinsip. Nah, tapi dengan adanya personalization, nah sekarang justru teman-teman dozer kita mesti perhatikan. Zaman sekarang adalah zaman personalization. Kita mesti tahu perkembangan zaman. Betul. Perkembangan zaman sekarang, tren dan segala macam itu sangat cepat banget. Banget. Kalau kita tidak aware tentang tren ini, kita akan kelihatan kumuh, kita akan kelihatan FOMO, kita akan kelihatan tuh ketinggalan zaman. Jadi perception itu ada waktunya, seperti itu. Nah faktornya, kapan sih kita mesti pivot? Atau kapan kita mesti adjust diri kita sendiri? Oke? Brand itu bukan branding is not a one time investment. Branding is is a everyday investment, right? Bukan artinya sekali kita punya logo dan itu abadi, tidak. Bukan, kita bukannya zaman dulu banget ya. Right? Brand itu bagaimana kita lihat? Faktor pertama adalah kita lihat market segmentnya dulu. Oke. Nah, market segment pertama adalah ingat, ini adalah rule ya. Kenapa branding? Kapan mesti branding? Kapan kita robah? Adalah lihat pasar kita, right? Siapa yang kita jual produk-produk kita? Siapa yang akan pakai produk-produk kita? Itu tidak seumur hidup. Ada masanya. Right? Contoh, misalkan you say tentang gini, kayak kita ngomong tentang brand kosmetik ya. Mama saya kalau beli kosmetik, dia pasti maunya yang L'Oreal atau brand-brand yang di zaman dia. Right? L'Oreal lah, atau kemarin apa ya, SK2 lah, atau mungkin Escada. Nah, itu nyokap gue punya tuh. Jadi nyokap gue kalau lu buka tasnya merek-merek brand makeupnya itu. Oh, SK2 tuh udah lama ya berarti? Cukup lama sih. Cukup lama. Okay. Coba ya memang di Indonesianya kan terintroduce juga ya mungkin. Baru, ya. Sebenarnya itu cukup lama gitu. Nah, andai kata brand-brand seperti ini. Nah, contoh kayak SK2 aja. SK2 ini boleh bilang udah brand cukup lama ya. Nah, bagaimana nih dengan pasar yang baru?
Betul kan? Let's say itu SK itu dia udah luncur let's say 5 tahun di awal. Pasar dia sekarang umur 25. Andai kata umur 25. Yeah. Oke. 5 tahun ke depan lagi orang yang make dari 25 berarti dia umur 30 dong. Right? Produknya apa masih relevan apa enggak? Yeah. Nah, itu dia. Betul. Right? Produknya masih relevan apa enggak? Nah, kalau dia you can capture the market, berarti kan dia akan pakai terus tuh sampai dia umur tadi 25 ke 30, dari 30 ke 35. Berarti itu 15 tahun journey itu ya, satu brand itu ya. Yeah. Right? Nah, menurut lu sudah 15 tahun ini brandingnya akan kelihatan tua nggak? Pastinya. Pasti kelihatan udah ada zamannya. Right? Mungkin tokonya udah mulai kumuh atau desain-desainnya pun visual language mulai kumuh. Iya. Nah, itu akan menjadi sebuah jebakan apa nggak jebakan? Right? Nah, ketika si orang itu dari umur 25 dia pakai dan dia menjadi umur 35, let's say 10 tahun deh. Right? Kan ada generasi baru. Benar. Right? Generasi baru yang jadi 25 lagi nih. Ya kan si orang A ini yang tadinya 25 sudah menjadi 35 di jangka 10 tahun. Berarti kan ada baru lagi segmen baru yang 25. Right? Nah, ketika brand ini tambah tua lagi, right? Apakah yang ini akan ngikut? Pasti dia punya personalnya lagi sendiri. Itu aku nggak mau lah L'Oreal. Gue ke kompetitor dia gitu ya. Bukan ke kompetitor, aku cari brand yang bisa berbicara dengan si umur 25 sekarang. Which is yang brand-brand sekarang kan banyak nih, apalagi sekarang bikin produk kan lebih gampang ya dibanding dulu ya. Kita lihat kayak dunia kosmetik lah, ada Skintific lah, apa segala macam. Wah, cepet banget tuh banget. Kan? Ya, semua brand. Semua brand, entry barrier tuh lebih nggak sesulit dulu, right? Nah, segitu banyak. Nah, mereka tuh targetin yang baru-baru lagi. Nah, kalau yang tadi brandnya si L'Oreal atau sorry nih aku ngomong brand nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Just ini case study aja ya, no offense ya. But, ya disclaimer ya. So brand-brand yang awal kalau dia tidak membuat another product atau nggak pivot to another segment yang bisa meng-capture ya di sini, tinggalan. Ya akhirnya brand ini si orang yang tadi yang dulu yang setia dia juga mungkin mentua. Ya sudah mentua atau mungkin dia juga mungkin udah tidak ada lagi di dunia ini ya. Mungkin dia ya kan segala macam. Ya brand ini kan jadi ketinggalan brand yang tua. Makanya karena kalau misalnya kayak orang bilang, "Oh, itu kan brandnya mama." Saya nggak mau dah itu, aku brand orang tua, right? Ya karena dia memang udah capture dulunya mungkin muda, iya. Ya dulunya mungkin muda, gitu kan? Ya kayak Eskada ya, menurut dulunya muda, ya tapi karena brand itu beriringan dengan si umur yang penggunanya, jadi tua. Nah makanya kalau kita lihat grupnya Paragon, sorry aku share sedikit ya, grupnya Paragon itu yang punya Wardah, Makeover, Emina, nah lihat itu ada 3 segmen. Seperti itu loh. Wardah itu khususnya untuk the everyday use-nya. Dia capture everyday use-nya. Karena memang value secara produk sama harganya itu is a good pricing. Right? Bukannya seperti kayak brand Dior yang namanya lipstiknya aja udah mahal sekali dan eyelashes-nya udah mahal sekali, udah kayak potong tangan ya untuk beli satu lipstik gitu kan. Nah, Wardah itu pretty much is a everyday use. Right? Nah, tapi kalau misalnya you talk about Wardah, ada juga namanya Makeover, which is yang mereka mengambil international value. Karena kalau Wardah itu kan boleh bilang kayak karena namanya juga Wardah ya, is a local name, right? Ya kan, it doesn't sound international. It sounds like Indonesian product, ya kan, local. Nah mereka bikin brand ini namanya Makeover. Nah Makeover ini kan it sounds more international. It's English, Makeover. Kalau bahasa Indonesia apa Makeover? Atau ya, apa ya? Kan lucu kan kalau misalkan Makeover itu ditranslate ke bahasa Indonesia jadi produk nggak enak ya. Nah, Makeover itu memang standarnya itu ada namanya fighting brandnya kepada contoh kayak Mac dan segala macam, dan produk-produk yang entry line ke sana. Yang give juga fibernya berbeda. Kalau Wardah itu meng-capture yang lebih ayu. Nah kalau Makeover berbeda, capture-nya lebih modernnya. Warna-warna yang bikin juga lebih berani dibanding Wardah yang lebih sendu dan lebih kalem, seperti kan. Nah itu 2 brand yang berbeda nih segmennya. Right? Kalau misalkan, Wardah bisa nggak? Kalau gitu nggak usah bikin brand sub brandnya, tapi pakai konsep yang Makeover untuk Wardah. Aku rasa nanti jadi rancu. Jadi orang yang udah terbiasa pakai yang lebih kalem, tiba-tiba loh kok ada brand yang menyolok, yang warnanya ngejreng, yang tidak dikubuh yang biasanya pakai. Nah itu jadi confuse of brand, ngerti nggak? Jadi ngomong value-nya berbeda. Betul. Disitulah yang you mesti pivot. Nah tapi Makeover pun juga bisa tahu nih, karena mereka punya market itu juga nggak bisa yang di harga Makeover. Karena ada juga loh ternyata segmen-segmen yang anak-anak muda. Nah kan mereka bikin Emina.
Nah, Emina itu adalah grup-grup yang lebih ke anak sekolah, ya kuliahan atau SMA, SMP, yang anak-anak yang mulai terintroduce untuk kecantikan atau skincare. Harganya pun juga lebih murah, cara ngomongnya juga lebih cute ya. Beda sama makeover yang lebih kalem, yang lebih profesional, eksekutif, sama Wardah yang lebih ayu. Nah, berbeda itu personality. Itu branding, bro. Ya. Kalau in terms of branding, Nah, tapi kalau misalkan si agile branding ini, apakah kita membicarakan satu brand aja? Ya, misalkan dari tahun 40 dia udah ada gitu. Terus dia harus agile tuh ke tahun 2025 biar agar tetap survive. Apakah seperti itu maksudnya? Yes, betul bro. Mesti agile. Kalau kita cuma hanya diem dan kita harap kita sudah invest logo dan kita sudah ada produk dan kita rasa itu automatically dan itu akan jalan terus, ya one day lu akan kehilangan pasar. Karena brand-brand lain akan juga agresif. Dan kalau kita treat kita punya brand kita seperti kayak warung, susah. Iya, nggak bisa. Warung itu ya basically lu tergantungan dengan esensi ya cuma duduk manis doang lu harap akan datang. Tidak bisa. Zaman sekarang tuh kita memang mesti mentebarkan persona kita. Kita mesti go out there ya to say that, aku suka kopi, kamu suka kopi nggak? Nggak suka. Oke. Kamu suka kopi nggak? Suka. Ayo kita ngomong tentang kopi yuk, kita rangkul. Nah, itu adalah brand. To speak to like-minded people. Iya. Seperti kamu suka sepak bola, aku suka sepak bola. Coba kalau lu ketemu orang yang nggak suka sepak bola, lu ngomong basket. Dia kayak apa sih? Siapa itu Stephen Curry? Gue nggak interested, bro. Itu langsung tolak belakang, gitu loh. Nah, pada akhirnya nih kalau misalkan kayak tadi ya, lo ada ngangkat case tadi misalkan tentang SK2. Disclaimer ini kita secara ini aja. Ya, ini sharing-sharing aja ya. Bring knowledge aja ya. Ini disclaimer nah, ini. Jika si SK2 ini sudah ternyata udah dari tahun 20 tahun lalu atau bagaimana. Nah, how they compete di yang sekarang ini melalui agile branding tuh gimana contohnya, bro? Nah, produk itu sebenarnya ini banyak faktor yang bisa kita main. Secara language yang kita bisa main. Atau bikin sub-brandnya. Contoh kalau misalkan kayak SK itu juga di tengah-tengah mereka nggak cuma cater buat cewek. Ternyata produk SK itu buat cowok. Right? Tapi cowoknya level di mana nih? Right? Seperti itu. Jadi istilahnya istri dan suami juga bisa pakai. Iya, seperti itu. Nah, itu juga bisa bikin sub-brandnya. Salah satunya bikin sub-brand itu adalah agile branding. Satunya. Sub-brandnya. Atau bikin produk yang bisa meng-catch up new market. Cuma kalau kita contoh kata, karakternya SK itu adalah udah levelnya di atas. Ya produk ini juga mesti sepantar. Jangan sampai lu bikin SK2 dan lu bikin produk yang jauh dari jiwanya di awalnya. Ini nanti akan bingung. Right? Seperti itu loh. Kayak contoh ya, sharing ya. Apple itu ketika masing di tangannya Steve Jobs, produk Apple rata-rata semua itu premium, right? Tapi Tim Cook ketika pas dia menjabat menjadi, jadi kalau misalnya Steve Jobs itu adalah product first, right? Product first, brand first, user first, right? Nah, Tim Cook itu sebenarnya sempat boleh bilang dicap sedikit gagal ya, right? Di awal-awal. Kenapa? Dia tuh pikir, Apple product is for everybody, right? So we should make cheaper version of Apple. Akhirnya nggak gitu berjalan. Apa yang dia bikin iPhone yang lebih murah. Tahu gue ya iPhone RI apa lagi? Aku lupa nama produknya. iPhone yang harganya lebih murah. Seperti downgrade materialnya. Itu pun menjadi kalau dibaca secara secara berita-berita dari netizen ya review. Menurut mereka tuh itu gagal. Karena memang udah tercipta produk Apple itu adalah produk yang premium, yang high quality, high user. Misalkan kalau you don't afford it, don't buy it. Nah, jadi itu yang diciptakan. Karena memang branding is not for everybody sebenarnya kan? No, bukan. Branding brandingnya for everybody. Tapi when you brand something, is not for everybody. Seperti itu loh. So when you do branding, this branding adalah lu khususnya menangkap kupu-kupu yang lu mau attract adalah kupu-kupu yang sesuai dengan visi lu. Misalkan kayak brandingnya hip hop ya, hip hop, rap dan segala macam. Rap, hip hop is not for everybody. Tapi hip hop itu diciptakan secara brandnya untuk kalau lu suka hip hop, ini culture-nya, right? Seperti itu loh. Nah, justru brandingnya di situ. Cara lu ngomong, cara lu jalan, cara lu denger lagu, cara lu pakaian itu hip hop banget, itu branding. Seperti itu loh. Ya, makanya kalau misalkan nanti kita punya satu brand yang kita ingin long last gitu ya, berarti
ini kita nggak ngomongin rebranding ya, tapi memang si agile branding ini menjadi salah satu faktor agar marketnya akan terus melihat kepada satu brand ini. Betul. Gitu ya. Jadi satu ideologi sih kalau kita ngomongkannya. Izin ya, aku sharing. Aku tahu ini agak sensitif. Kayak contoh agama pun branding. Oke. Dari visual, dari gerak kita itu branding. Oke. Andai kata, right? Dari warnanya, dari everything, branding. Apa yang ingin ditampilkan gitu ya. Betul. Dari even aromanya loh. Kalau misalkan kita ke vihara, right? Kita cium itu branding banget. Like it's like Starbucks putting coffee gitu kan. Like this is a coffee shop, right? Nah, itu menarik juga tuh. Starbucks ada pergantian logo juga kan sebenarnya. Nah, itu a part of agile branding. A part of agile branding. Tadi kalau pertama kan yang aku share ya adalah branding itu kapan kita mesti pivot adalah karena dari market. Karena dari market. Oke, generasi seperti apa? Generasi doser yang mesti paham adalah market itu shifting every 5 years usually. Ya. Why? Itu dengan pola hidup kita. Dari kita SD. Itu dari SD 1 sampai kelas 6. Itu kurang lebih 5 tahun, 6 tahun. Masuk lagi satu era lagi. Dari SMP 1, SMP 3, SMA 1 sampai SMP 3. Itu kurang lebih 6 tahun lagi. Which is 5. Saya ambil patongan 5. Dengan 5 tahun. Nah, dari nanti kita setelah lulus, kita masuk kuliah. Kuliah kurang lebih 4-5 tahun. Ya kalau lu gagal ya 5 tahun ya. ya itu shifting kita. Nah, perubahan market secara kita beli barang, kita rubahnya di situ. Dari human naturally kita mendewasa. Right? Lu nggak bakal pakai barang yang sama dari lu pastinya. Pasti SD lu pakai Spider-Man misalnya. Yes, ya kan nggak mungkin kan. SMP nggak mungkin lo pakai itu. Kuliah kita masih Spider-Man. Ya ada juga sih. Gua nggak ngejek ya orang-orang yang masih ada. It's fine. Tapi menurut gua ya most of the people they will use that spider mungkin di waktu-waktu tidur atau waktu sendiri ya. Ya cuman mungkin berbeda lah ya. Berbeda ya. Yang lalu. Ya, lu nggak pakai baju bobo lu sampai lu gede kan? Nah, kita memang ada waktu-waktu rata-rata waktu 5 tahun. Oke. Makanya kenapa measure di mall? Kalau mall tuh, kalau misalnya kita lihat di mall tuh ada peraturan. Kontrak perpanjangan tuh 5 tahun. Dan setiap 5 tahun, biarpun lu ambil 10 tahun, setiap 5 tahun kamu mesti wajib untuk renovasi. Iya. Right. Nah, karena faktor mentua, faktor hal-hal yang lain ya, karena kan material juga lu nggak mungkin lah abadi kan, interior abadi nggak mungkin. Setuju. Ini gue punya pengalaman menarik karena saat gue memegang satu brand resto waktu itu, resto, dan gue ngerasa ini aja out of date aja karena sudah menyentuh 10 tahun. Jadi yang dulu pernah berlangganan, ini ceritanya sama nih, dulu pernah berlangganan udah ada yang pindah luar negeri, ada yang di luar kota, dan mereka masih ingin merasakan yang mau kesebut itu, mau merasakan resto ini tapi nggak bisa gitu, karena udah shifting mereka. Betul. Pas kita mau masuk ke yang baru ada generation gap ternyata. Iya, betul. Gitu. That's why si brand ini bilangnya kayak kita nggak bisa lanjut karena kita tidak memfokuskan diri kepada branding saat itu. Jadinya marketing side jadi agak susah ya. Susah. Kayak sekarang kalau misalkan banyak resto-resto ya izin ya, seperti kayak yang lesehan yang zaman dulu ya aku nggak pengen ngomong brand-brandnya ya. Yang dulu misalnya gue masih kecil selalu kalau misalnya ada acara tuh bokap, nyokap, keluarga tuh pasti ke restoran itu. Tapi restoran itu sekarang pun juga udah kayaknya yang dulu yang jaya, yang ada ikan yang besar. Kalau tahu kita tahu ya. Ya mungkin ini kalau restoran itu kalau kita ke sana ada pajangan ikan besar banget, kayak kita nggak bakal kayak McDonaldnya ini ya, McDonald Indonesia ya. Jadi I know that restaurant. Iya. Tapi sekarang udah nggak segitu ramai zaman dulu. Betul. Karena pasarnya berbeda. Well, when I bring my kids there, biarpun itu memori gua, my kids like, no, that's your thing, it's not my thing. Iya. I like this, that, gitu kan. That's your thing with you and your dad, gitu kan. Gitu loh. Jadi memang zaman berbeda. Oke, jadi apa yang sebenarnya yang harus dilakukan brand agar mengetahui brand gua udah out of date nih? Ya, mesti di-assess, makanya branding itu paling enak adalah deket dengan customer. Banyakan pengusaha cuma memusingkan mendorong produk, menebak dan cuma hanya jualan. Banyak restoran yang sepi karena mereka cuma pikir, oh mungkin makanan gua nggak enak, mungkin customernya begini, mungkin ada yang jahatin. Ada juga yang negatif thinking, ya kan? Wah mungkin ada yang jahatin gua nih, mungkin tetangga kita, kompetitor kita. Lah ampun, kenapa lu mikirin yang supernatural dan yang lain-lain? The easiest thing is that have the habit untuk bicara dengan customer.
train tim-timnya kita, maupun dari server, dari waiter, dari pun nanti usher-nya, dari kasir, itu di-train. Banyak restoran gitu kan, Pak gimana Pak dengan makanan kita hari ini Pak? Gimana Pak dengan pelayanan kita hari ini Pak? Right? Kalau orang yang misalkan pengen cerita, oh ya hari ini enak, hari ini kurang enak, tadi servisnya kurang bagus. Nah itu input mesti difilter, mesti masuk. Mesti kita pelajarin, sebagai owner tuh mesti tahu. Kebanyakan kita pakai GM dan segala macam, dan mereka tuh cuma want to save their job. Why? Yang buruk-buruk nggak pernah diceritain ke owner, right? Akhirnya one day tumbang. Tumbang. Kok sepi ya? Katanya bagus semuanya, katanya makanannya enak. Kok sepi ya? Ya iya, yang disampaikan yang baik-baik doang. Yang tidak baik-baik, yang kita mesti pelajarin. Mungkin mereka takut kena hukum atau takut kena kena punishment, mereka nggak ceritakan ke ownernya atau tidak kan ke manajemen yang sebenarnya. Apa yang terjadi? Ini sering terjadi. Gue pernah itu kali ada resto yang kita bantu branding, karena mereka rasa kok daya belinya menurun segala macam. Aku bilang, aku coba dong research dong, coba aku monitor all the review restoran yang pernah ini customer reviewnya apa. Kalau kita baca, tim kita baca, Pak ini mah semua baik Pak. Gue curiga. Masa ada ya restoran yang semuanya perfect? Kalau restoran perfect, review dari customer nggak akan jadi seperti ini. Ternyata di ngomong-ngomong, baru GM-nya ngaku, iya Pak, ini Pak sebenarnya ada yang kurang baik Pak, ya saya sebelum sampaikan. Dibaca, banyak yang parah. Itu tuh masalahnya. Itu masalahnya yang mengganggu brandnya. Jadi sebenarnya research dan review lagi setelah 5 tahun. Mungkin nggak usah nunggu 5 tahun mungkin ya. Mesti. Kalau untuk review itu mesti tiap hari. Itu mesti konsisten. Betul. Kalau kita udah udah tahu ada masalah dan kita piara, itu akan melukakan brand kita. Ya, anggaplah brandnya Dozer sekarang seperti restoran juga. Jadi bagaimana kalian punya karya itu dianggap sebagai makanan, apa itu reviewnya dari konsumer gitu ya? Betul. Faktor sebuah brand itu nggak semua hanya marketing. Banyak kan orang bilang, oh ya nih marketingnya lemah, makanya kita nggak ada customer. Sometimes it's not the marketing problem. Tekankan lagi, it's not always the marketing problem. Marketing can bring in the client atau customer, consumer, tapi kalau tidak dijaga dengan operasional, tidak dijaga dengan kenyamanan, service dan segala macam, itu juga jadi tumbalan. Ya itu juga ada jadi problemnya di situ juga. Nah bro, nih. Pertanyaan gue, jadi kalau misalkan si brand ini udah berusaha adaptif, iya adaptif lah ya terhadap perkembangan, tapi tetap nggak relevan, walaupun sudah ada review, ada apapun. Jadi apa usaha terakhir yang harus dilakukan, bro? Kalau dari sisi gue jarang, bro. Kalau menurut gue kalau dari review dan kita dari research, kita ngomong sama customer, kalau kita misalnya gini loh, masalah itu jangan ditebak. Gitu, jangan ditebak. Banyak kan kalau misalkan klien-klien yang datang ke kami, mereka tuh sebenarnya mereka tuh nebak masalah. Kalau ditanya, iya mungkin faktor ekonomi, jangan ditebak. Kalau kita nebak, you are just risking your business, because you are guessing your business, without knowing the true problem of the business. Right? Atau the true problem of it, ya seperti kan. Faktornya yang kita mesti benerin itu di mana. Right? Itu nomor satu. Kebanyakan ini pun udah kelihatan masalah-masalahnya, right? Kedua adalah lihat relevansinya juga. Produknya relevance gak? Seperti itu. Itu sih. Dan kita baru assess channel of distribution, funneling, marketingnya. Bahwa kalau misalnya produknya udah bener, review udah bener, tim juga udah jalan bener, operation semua bener. Yang kayak kemarin nih, masalah parkiran juga nggak ada yang ganggu nih. Everything bener. Nah baru kita assess ke marketingnya, funnelingnya bener nggak? Gitu loh, funneling marketingnya bener nggak? Gitu loh, tofonya bener nggak? Tofonya bener nggak? Top of funnel seperti apa? Kita sudah aware belum? Secara marketnya kita udah distribusikan konten kita di platform yang bener nggak? Ya istilahnya lu jangan sampai mengkomunikasikan kita punya promo, kita punya naratif itu di channel yang orang nggak interested. Seperti itu loh. Iya benar sih. Jadi nggak mungkin kalau udah melakukan review terus nggak ada hasil. Jarang sih. Iya. Kalau gitu ya reviewnya salah. Mendingan balik salah. Lagi, betul. Di research lagi, di review lagi, dibikin sebuah FS lagi. Right. Berarti ada yang salah. Justru kalau menurut gue review itu yang gue demen adalah yang jelek-jelek. Iya. Karena when you know the problem, that's the money is. Yes. That's the money where you
You see, oh ini dia nih salahnya di sini. Agree. Right. Kalau yang bagus-bagus cuma bikin klitik kuping kita bagus dan usaha lu nggak jalan, menurut gua percuma. Iya, buat apa? Right. Justru itu bukan problemnya, lu cuma hanya make yourself happy, tapi perusahaan lu nggak happy gitu loh. Yes. Find the real problemnya sih. Find your real problems. Nah itu menurutku buat agile branding yang sangat menarik untuk dozers jalankan juga. Karena menurutku nggak usah pikirin rebranding dulu, tapi research dulu. Iya. Bikin konsistensi. Kayak sekarang gini lah. Kita ngomong tentang kalau andai kata branding adalah manusia. Lu ada masalah dengan pacar lu. Apa? Lu langsung putusin? Ya enggak. Itu diapakan dulu. Iya. Diapakan dulu. Kalau buat lu, what will you do? Ya tanya kenapa sih salahku itu apa sih? Itu dia nanya. Right? Lu nggak langsung kenapa sih lu begitu sama gua? Lu nggak langsung nuduh. Sakit. Aduh, sorry. Ya lu nggak usah langsung nuduh masalahnya. Iya. Jangan langsung baperan bilang, oh iya istri gua nggak sayang sama gua, pacar gua nggak sayang tuh, emang gua begini, gua apa adanya. Ada itu bullshit sih menurut gua. Yes. Menurut gua adalah tanya problem. Apa adanya tuh. Wah ini banget ya. Iya, basically branding itu mirip kayak manusia. Treat branding kayak relation manusia, because branding is the currency of relationship-nya. Ya. Kalau kalian tidak menganggap brand itu contohnya seperti manusia aja pacaran, itu akan sangat susah buat kalian untuk juga adaptif terhadap market gitu. Betul. Ini metode gua. Pertama, find the problem. First, find the problem. Apapun. Ini semua teknik yang aku pakai ya. Find the problem. Di dalam find the problem bagaimana? 5W 1H. What, where, when, who, why, who, and how. Ini dulu, find the problem. Once ini kita pasti udah tahu ya who is it, where is it. Kadang-kadang ya ini 5W 1H. Pelajarin find the problem. Step kedua adalah what is the solution. Kalau kita udah tahu masalahnya apa, solusi kita apa nih? Ya ini kita jabarkan. Kita timbangkan pro and con dari masalahnya ini, what should we do? Kita bikin mapping. Kalau kita A ini consequences-nya, pro-nya apa, con-nya apa. B pro-nya apa, con-nya apa. C ya sebanyak mungkin. Right? Analisasikan. Nah, once kita udah ada, misalkan kita pilih rutenya tadi solusinya A, contoh, atau solusinya B. Nah, baru kita bikin action plan-nya. Nah, ketiga adalah action-nya apa. Betul. Kita akan kelihatan banget kok. Ini metode ini sangat-sangat sederhana. Seek the problem, what is the solution, what is the action. Yes. I do this for all of my work. Dan I teach my team ini for all of my team. Lu kena masalah, lu kena lagi facing challenges. What is the problem? Kalau lu nggak ngerti problemnya susah. Iya. Lu mau solusi apa? Harus peka juga terhadap problem. Mesti tahu. So titipan gua adalah ini metodenya sih. Segala bentuk marketing gue coba. Gue lihat lagi ke guidelines brandingnya. Udah gue jalanin. Kenapa nggak nyangkut ya? Gue bilang gue pikir apa gue mesti rebranding ya?